Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat zuhur jamaah Masjid Al-Maghfirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang paripurna oleh Allah melaksanakan segala rutinitas aktivitas ibadah kita. Mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah serta dijadikan sebagai catatan kebaikan kita pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan untuk guru-guru kita, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur, wabil khusus guru kita yang hari ini berhalangan hadir karena satu dan lain hal, Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur dan keberkahan dalam kehidupan beliau. Ala hadhihin niyat wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab At-Taqrir As-Sadidah karya Asy-Syaikh Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf. Kita lanjutkan di dalam masalah azan ya. Kemarin sudah kita bahas tentang sunnah-sunnah azan. Yang terakhir adalah sunnah azan itu ayyakunal azanu binadharil muadzin. Jadi azan itu ditentukan oleh si muadzinnya. Cuma kalau sekarang kita sudah ada waktunya kan, sudah ada tauqali namanya ya, waktu yang sudah otomatis. Kalau sudah datang waktunya dia bunyi otomatis, itu teknologi lah. Kemudian kita masuk ke dalam sunanul iqamah, sunnah-sunnah iqamah, sunnah-sunnah qomat. Yang pertama, khafdus sauti bi aqalla min sautil azan. Jadi khafdus sauti, merendahkan suara sedikit lebih rendah daripada suara azan. Jadi kalau azan itu irtifa', diangkat suaranya, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau qomat pelanin dikit suaranya, Allahu akbar, Allahu akbar gitu ya. Yang kedua al-idraj, fala yata'atta kal azan. Kalau azan itu bersaut-sautan, tidak bersaut-sautan. Allahu akbar, Allahu akbar. Diam dulu. Allahu akbar, Allahu akbar. Emang sunnahnya begitu. Tapi kalau qomat enggak, al-idraj, lanjutin. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah gitu. Itu sunnahnya al-idraj. Kalau azan itu ya dijeda-jeda, kalau qomat itu enggak dijeda-jeda. Sunnah. Ketiga, antakuna fi ghairi maudhi'il azan. Jangan di tempat azan qomat itu. Jadi pindah dikit, sunnahnya pindah dikit ya, mungkin biar memperbanyak saksi di akhirat gitu kan. Kita sering lihat para imam, para ustadz, para kiai, guru-guru kita sholat sunnah di mana, sholat fardu di mana. Itu salah satunya adalah karena memang ada khabar untuk memperbanyak saksi nanti di hari kiamat. Hari kiamat kita ada bantuan saksi. Ini orang ini dulu ya melaksanakan sholat di saya, di atas saya. Nanti
tanah yang sebelah sono ngomong juga, iya dia juga dulu sholat sunnah di atas saya. Itu banyakin saksi, saksi ibadah ya. Begitupun maksiat, maksiat itu nanti ada saksinya. Sholat fardu maghrib di bagian sebelah sini masjid, sholat sunnahnya bagian sebelah sini dikit ya. Itu nanti bersaksi nanti di hari kiamat, ada tanah sebelah sono ngomong, saya pernah dimaksiati oleh dia. Jadi sebelum kita malu pada Allah, malu dulu sama makhluknya. Ya Allah, dia dulu maksiat di atas saya ya Allah. Orang-orang maksiat itu Pak, itu bumi sampai ngomong begini, doa sama Allah, ya Allah, dia sudah berani maksiat di atas makhluk ciptaanmu. Bagaimana kalau saya telan aja? Itu bumi doa begitu sama Allah. Ya Allah, ini orang udah berani maksiat di atas saya nih, saya telan gimana ya Allah? Sama Allah dientarin, jangan. Itulah Allah itu punya sifat Al-Halim, yang maha mengulur. Jangan, barangkali dia nanti mau taubat. Langit juga sama doa gitu, ya Allah, dia di bawah saya berani maksiat kepada engkau ya Allah, saya samberin geledek ya Allah. Jangan, barangkali dia nanti mau taubat. Itu sifat Allah tuh Al-Halim ya, nunggu kita bertaubat. Itu jadi azan di mana, qomat di mana, geser dikit biar memperbanyak saksi. Yang keempat, ayyakula mujibul iqamah inda kalimatil iqamah aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard wa ja'alani min salihi ahliha. Qomat itu, iqamah itu kalimat asalnya yang mana Pak? Yang qad qomatis shalah, itu kalimat asal iqamah itu qad qomatis shalah. Selebihnya makan sama adzan. Allahu akbar sama sama adzan. Asyhadu an la ilaha illallah sama sama adzan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sama sama adzan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah ada di adzan. Nah, qad qomatis shalatu, qad qomatis shalah itu kalimat iqamah yang sebenarnya itu tuh. Qad qomatis shalah, qad qomatis shalah. Kita tahu Allahu akbar, jawabannya Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah kita tahu. La haula wala quwata illa billah, atau kemarin kita sudah bahas digabung, la hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Nah, qad qomatis shalah ini jawabannya apa? Qad qomatis shalah itu disunnahkan dijawab aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard wa ja'alani min salihi ahliha. Artinya apa Pak Ustaz? Aqamahallahu wa adamaha. Kan qad qomatis shalah itu artinya sungguh salat akan didirikan, gitu kan? Itu kan pakai fi'il madhi Pak Ustaz, pakai kata kerja lampau di dalam bahasa Arab. Kadang-kadang kalau ada satu pekerjaan yang benar-benar akan segera dilakukan, itu sah menggunakan fi'il madhi, kata kerja lampau ya. Qad qomatis shalah, qad qomatis shalah. Jadi arti sebenarnya begini, salat telah benar-benar didirikan, telah ada telahnya. Salat telah benar-benar didirikan. Udah didirikan belum salatnya? Belum, baru pengen. Nah, di dalam bahasa Arab kalau salatnya atau pekerjaannya akan dilakukan, benar-benar akan dilakukan, itu boleh atau sah menggunakan kata kerja lampau. Jadi cara menerjemahkannya qad qomatis shalah itu salat benar-benar akan didirikan. Padahal pakai fi'il madhi itu, pakai kata kerja lampau. Qad qomatis shalah, salat benar-benar akan didirikan. Bagaimana jawabnya? Kan kalau hayya 'alas shalah, marilah kita mendirikan salat. Hayya 'alal falah, marilah kita menuju kepada kesuksesan, keberhasilan, al-falah, yaitu salat maksudnya. Jawabannya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Saya pengen banget salat tapi Allah nggak ngizinin, nggak salat. Jadi salatnya kita itu karena izin dari Allah. Ibadah kita itu izin dari Allah. Jawabannya apa? Qad qomatis shalah, aqamahallahu wa adamaha. Mudah-mudahan Allah senantiasa mendirikannya, salat, wa adamaha, mengabadikannya senantiasa. Madamatis samawati wal ard, selama bumi dan langit masih berdiri. Mudah-mudahan ini salat ada terus sampai kapanpun, selama ada langit ada bumi.
Wa ja'alani min sholihi ahliha, dan mudah-mudahan Allah menjadikan aku sebagai orang-orang yang senantiasa mendirikan salat dalam keadaan baik. Min sholihi ahliha. Itu ya. Jadi iqamah, kalimat iqamah, aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Jawabannya itu. Wa ja'alani min sholihi ahliha. Jadi azan sunnah dijawab, qomat juga sunnah dijawab. Yang kelima, antakunal iqamatu binadharil imam. Iqamah itu, qomat itu waktunya kapan? Terserah imam. Kalau tadi muadzin, kalau tadi azan, waktunya kapan? Terserah muadzin. Maksudnya muadzin yang tahu kapan dikumandangkan azan. Kalau iqamah, kapan dikumandangkan? Imam yang tahu, binadharil imam. Jadi kalau imam udah nyuruh qomat, qomat. Kalau imam nggak nyuruh qomat, jangan qomat dulu gitu ya. Nah itu tadi 5 kesunahan di dalam iqamah. Kemudian kita masuk ke dalam sunanul muadzin. Sunnah-sunnah menjadi seorang muadzin. Kalau di atas tadi sunanul adzan, sunnah-sunnah mengumandangkan adzan. Kalau ini sunanul muadzin, sunnah-sunnah jadi muadzin. Yang pertama, at-taharatu 'anil hadatsaini. Sunnah dia suci dari 2 hadas, hadas besar sama hadas kecil. Jadi kalau punya hadas boleh adzan, boleh. Tapi makruh berarti menyelisihi sunnah. Punya hadas Pak Ustadz, boleh adzan, boleh. Tapi makruh. Lebih baik suci daripada hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar ya. Yang kedua, istiqbalul qiblah, sunnah madep ke kiblat. Kalau madepnya, kita kan kiblat ngulon ya, ke barat, barat daya lah, ngulon kanan dikit. 295 koordinatnya. Kalau kita madepnya timur ya Pak Ustadz, ngebelakangin kiblat, boleh, cuman makruh. Artinya dia tidak menjalankan sunnah. Yang ketiga, as-siwaku. Sunnah jadi muadzin itu sikat gigi. Cuman kalau di fikih siwak itu sunnahnya pakai kayu arak. Tahu dah lah ya. Ada siwak yang dijual tuh di toko-toko yang bentuknya panjang itu, yang sering kita lihat guru-guru kita pakai siwak. Itu sunnah sebelum adzan. Jadi membersihkan gigi pakai kayu arak. Ya, as-siwak namanya. Wa yataharra fihi sunanahu. Jadi lebih ditekankan di dalam adzan itu untuk melakukan siwak. Yang keempat, ayyakuna qa'iman, sunnah berdiri. Azan duduk boleh nggak Pak? Boleh, cuman makruh. Jadi dia lagi malas banget duduk, lagi malas banget berdiri, dia ambil kursi dekat mimbar azan. Boleh, nggak apa-apa, cuman makruh. Dan kalau sampai menimbulkan fitnah sih haram jadinya. Kalau satu masjid orang-orang awam semua nggak pernah ngaji begini, melihat wah diomelin kita, ngapain kamu sholat adzan dalam keadaan duduk? Nggak boleh, kan belum pernah ngaji tuh. Kalau sampai terjadi seperti itu, kelakuan kita adzan sambil duduk itu malah haram. Kenapa? Menimbulkan perpecahan dan fitnah, gitu ya. Tapi memang makruh ya duduk, disunahkan berdiri. Yang kelima, ayyakuna hasanas saut li'annahu ad'a ilal ijabah. Kalau bisa muadzin itu yang adzan itu yang suaranya bagus. Maksudnya suara bagus tuh enggak serak gitu ya. Kemudian lantang dan artikulasinya jelas. Li'annahu ad'a ilal ijabah. Orang suaranya bagus, suaranya lantang itu lebih gampang untuk diijabah sama orang. Orang kalau adzan di kampung-kampung, mohon maaf. Yang adzan udah engkong-engkong. Allahu Akbar. Nggak makin nada lagi udah tuh. Sekalinya azan dia buang reak, hoak coh. Kali azan buang reak. Kasihan ngelihatnya. Kenapa nggak orang-orang mudanya nggak pada yang mau azan tuh.